Oke, jadi pada saat ini yang akan kita bahas adalah multidimensional scaling ya. Nah, sebenarnya metode multidimensional scaling ini kita akan menskalakan ya, merescaling gitu ya, sesuatu gitu ya. Merescaling tentu data di sana ya. Oke. Supaya bisa direpresentasikan ke dalam bentuk peta multidimensi gitu ya. Makanya kita sebut dengan multidimensional scale ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang biplot ya. Biplot dari analisis faktor maupun dari SVD PCA ya. Dari PCA singular value decomposition ya. Nah, biplot itu adalah salah satu bentuk pemetaan ya atau memetakan ya, memetakan data ke dalam bentuk dimensi, ke dalam kalau biasanya itu adalah dua dimensi ya. Oke. Nah, sebenarnya yang biplot itu kan sebenarnya tidak harus dua dimensi. Biplot itu bisa satu dimensi, bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi ya. Oke. Bahkan ya bisa sebenarnya 4 sampai 5 dimensi kalau hitungannya bisa, tapi penggambarannya nggak bisa ya, menggambarkannya nggak bisa ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana prinsip dari pemetaan itu sebenarnya diawali oleh yang ini ya. Jadi biplot itu muncul karena ada ini gitu ya di awal itu ya di multidimensional scaling ini ya. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang dan pertemuan nanti terakhir yang kita akan pelajari adalah bagaimana merepresentasikan data ke dalam bentuk peta beberapa dimensi seperti itu ya. Oke. Nah, eh, bedanya untuk yang multidimensional scaling itu berbeda dengan biplot. Yang multidimensional scaling itu dia itu hanya ngeplot satu hal. Kalau biplot kan dua hal ya. Yang pertama adalah barisnya, yang kedua adalah kolomnya. Kalau kemarin barisnya itu adalah representasi dari setiap observe kan, ya, oke. Okay? Dan kolomnya itu adalah representasi variabel kan. Nah, dalam biplot itu yang diplotkan kemarin itu ada objeknya kan, ya, objeknya titik-titik di mana Atalanta, di mana New York gitu kan, ya. Dan ada variabelnya, variabelnya di mana roti, di mana apa, susu dan lainnya kan, ya seperti itu ya. Nah sehingga kita bisa merepresentasikan data dalam bentuk visual kan itu lebih lebih apa, lebih lebih user friendly lah ya. Jadi kalau misalkan orang lain lihat daripada lihat angka-angka kan pusing ya, akan lebih lebih friendly dengan melihat bentuk visualisasinya itu ya. Oke. Nah, memang eh, apa metode analisis multivariat ini berkembang dalam big data analysis. Jadi lebih banyak dalam hal ya seperti itu visualisasi data ya, dalam hal visualisasi data. Jadi kemarin kita kalau misalkan kita dimensinya besar, kita bisa perlihatkan bahwa walaupun variabelnya besar, dia itu bisa dipetakan dalam bentuk dua dimensi seperti itu ya. Oke. Nah, ini multidimensional scaling ini adalah pelopornya ya. Pelopor bagaimana dia itu dari data yang berukuran lebih dari dua dimensi gitu ya, atau lebih dari dua variabel ya, tapi bisa dipetakan ke dalam bentuk dua dimensi gitu ya. Oke, jadi multidimensional scaling. Nah, di sini multidimensional scaling ini tujuannya adalah membuat peta konfigurasi posisi objek dalam ruang berdimensi rendah ya. Nah, umumnya dua dimensi berdasarkan data jarak antar objek dalam kurung data multivariat yang sebelumnya diubah dulu menjadi matriks jarak. Oke, kemarin di analisis cluster ya,
Anda sudah pelajari apa bedanya ya eh, similaritas yang diukur dari korelasi dan similaritas yang diukur dari jarak ya. Oke. Kemarin kan kalau misalkan ada lain satu dan lain dua gitu kan ya. Kalau misalkan bentuk kurvanya sama, maka korelasinya satu gitu kan ya. Tapi kalau jarak, secara jarak yang sebelah kiri itu jaraknya satu, yang sebelah kanan itu jaraknya empat gitu kan ya kemarin ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan Pak, apa bedanya dengan biplot yang kemarin telah kalian pelajari ya. Nah, biplot awalnya atau yang menjadi inputan pada biplot adalah matrik varian kovarian. Betul nggak? Matrik varian kovarians adalah bentuk apa? Membentuk korelasi antar variabel gitu kan? Ya. Nah, sehingga yang dipetakan oleh biplot adalah korelasi ya. Jadi hubungan antara hubungan antara jadi kemarin misalkan ada yang dekat itu apa ya? Bentar ya. Saya lihat bentar. Malah. Kemarin misalkan ada yang dekat itu antara Cincinnati dengan Atalanta misalkan ya. Oke. Kemarin itu ada yang dekat itu ya. Oke. Nah, dekat itu bukan berarti jaraknya sama. Oke. Tapi di sana dia itu mempunyai asosiasi yang sama atau mempunyai apa fluktuasi harga empat barang tersebut sama. Berarti kan maksudnya kan? Ya. Oke. Kalau dia berdekatan, ya. Kalau mahal tidaknya, nah di sana diidentifikasikan dengan panah lurus mana ke sini ke sana gitu ya. Oke. Nah, jadi di biplot itu kalau berdekatan itu bukan berarti jaraknya sama gitu ya. Tapi di sana yang sama itu adalah fluktuasi ya. Oke, fluktuasi. Jadi kalau misalkan apa bread bread mahal, maka susu pun akan mahal gitu ya. Nah, itu fluktuasi itu nyada. Jadi dengan fluktuasi yang sama dia dekatkan gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi biplot itu sebenarnya dia itu plotnya itu bentuknya itu adalah apa representasi dari asosiasi ya. Representasi dari asosiasi, bukan representasi dari jarak ya. Nah, kalau representasi dari jarak kemarin kita udah belajar tentang apa? Analisis kelas. Kalau klaster itu representasi dengan jarak dari jarak ya. Nah, tapi di analisis klaster itu tidak memperlihatkan bagaimana bentuk peta dua dimensinya. Nah, jadi kalau di sini adalah memperlihatkan bagaimana bentuk dua dimensinya dari jarak yang ada. Seperti itu ya, dari matriks jarak. Jadi inputannya mungkin sama persis dengan klaster. Ya, inputannya sama persis dengan klaster, bukan mungkin, memang sama persis dengan klaster ya, yaitu matriks jarak. Ya, matriks jarak tentu kita akan hitung matriks jarak itu bukan berdasarkan variabel, tapi berdasarkan observe-nya. Ya, berdasarkan observe. Jadi nanti yang akan dipetakan oleh MDS ini adalah observe. Jadi kalau misalkan di biplot, kalian bayangkan ada kota-kotanya tapi panahnya nggak ada. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, Pak, kalau misalkan saya pengen dua, pengen observe-nya, pengen panahnya, ya jangan pakai ini, pakainya biplot. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kegunaannya biasanya ini sangat sering sekali digunakan oleh para marketing researcher ya. Jadi para peneliti marketing untuk benchmarking ya atau menentukan pesaing ya. Oke. Jadi di sini
untuk mendapatkan posisi relatif suatu objek dibandingkan dengan objek lain dalam banyak kasus strategi bisnis ini digunakan untuk menentukan pesaing dan benchmarking. Seperti itu ya. Oke. Kalau dalam benchmark itu kalau misalkan Yamaha ingin Yamaha mengeluarkan Mio gitu ya. Sebenarnya pesaing untuk Mio itu apa? Ternyata dari Honda itu pesaing untuk Mio itu ternyata Beat misalkan seperti itu ya. Nah, kalau berarti ya bagaimana caranya supaya pembeli Honda Mio itu pindah ke Beat. Nah, itu yang dipikirkannya gitu ya. Jangan jangan memikirkan yang lain-lain bagaimana cara orang yang suka Harley itu pindah ke Beat. Nah, itu mah mimpi gitu ya. Oke. Nah, tapi ya itulah pesaingnya adalah Mio. Nah, berarti kita akan bersaing dengan Mio, tentu pangsa pasarnya pun pangsa pasar Mio yang dijadikan target pasarnya ya. Oke, bukan target pasarnya Harley, bukan gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itulah ya dalam marketing research-nya ya. Ini hampir semua buku marketing research kalau Anda baca gitu ya, Anda pelajari ada yang namanya peta dua dimensi yang untuk menentukan di mana benchmarkingnya, di mana pesaingnya, sehingga untuk menentukan market share-nya kayak gimana gitu ya. Oke, nah itu didapatkan dari analisis apa? Itu dari analisis ini, menggunakan analisis multidimensional scaling. Seperti itu ya. Yang kedua adalah untuk melakukan pengelompokan objek dan ini adalah jadi salah satu alternatif untuk cluster analysis. Alternatifnya apa ya? Kalau di cluster analysis kita jelas bisa mendapatkan bahwa si A kelompok mana, si B kelompok mana. Kalau yang ini ya selain mengelompok nanti si A dan si B itu akan berdekatan gitu ya. Nah, jadi alternatifnya ini akan didapatkan ke dalam bentuk visual ya, ke dalam bentuk visual. Jadi biasanya peneliti itu ya bareng-bareng menggunakannya, maksudnya menggunakan MDS juga menggunakan analisis cluster. Biasanya seperti itu. Ya, menggunakan MDS untuk menggambarkannya, menggunakan analisis cluster untuk melihat bahwa dari gambar itu dia itu kelompoknya gimana gitu ya. Oke, nanti dicontoh gitu ya, dicontoh kita akan lihat di mana posisi analisis cluster itu berada ya. Oke. Dan di mana pentingnya analisis cluster setelah melakukan MDS ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, di sini intinya kalau misalkan kita punya data multivariat ya. Nah, dari data multivariat itu kita hitung ke dalam matriks jarak. Ingat di sini matriks jarak, kalau matriks jarak itu di sininya representasinya adalah observe ya, observasi ya. Di sini observasinya ada observasi si A, si B juga diobservasi, si C juga diobservasi, si D dan si E juga diobservasi. Nanti bentuknya seperti ini ya. Oke, ada A, B, C, nanti ada matriks jarak. Oke, seperti itu ya. Nah, uh, jenis MDS ini sendiri ada dua macam, ya. Ada yang disebut dengan multidimensional scaling metric dan ada yang disebut dengan multidimensional scaling non metric, ya. Nah, salah kaprahnya kadang-kadang yang non metric itu beranggapannya multidimensional non metric itu bisa mengolah dari data nominal, padahal nggak bisa. Ya, oke. Jadi MDS non metrik itu bukan berarti dia bisa mengolah dari data nominal. Oke. Kalau dari ordinal bisa, ya. Tapi kalau dari nominal nggak bisa, ya. Soalnya di sini, jadi kalau metrik ya, yang disebut metrik ini kalau misalkan jika A dan B itu akan sama dengan 2 BC, berarti kalau misalkan kita di sini ada titik A, ya, di sini ada titik B, dan di sini ada titik
C gitu ya. Nah, jadi pada pengukuran awalnya itu memang diukur jaraknya ya. Jadi kalau misalkan yang disebut metrik ini ya jaraknya yang diukur, bukan persepsi ya, bukan apa variabel banyaknya anak, bukan. Tapi kita ngukur jaraknya. Benar-benar MDS yang kita ukur jaraknya ya. Misalkan jarak Bandung Sumedang. Nah, itu baru pakai yang namanya MDS metrik ya. Jadi simpelnya gimana? Simpelnya adalah hasil pengukurannya benar-benar matriks jarak. Oke, benar-benar matriks jarak. Maka itu MDS metrik. Jadi dalam MDS metrik itu kalau misalkan jarak antara A ke B itu misalkan di sini 2, maka dari B ke C itu 1. Dan dia akan menggambarkannya seperti layaknya ya 21 itu. Ya. Jadi rasionya nggak akan berubah. Tetap aja persis. Itu ya 21. Tapi syaratnya dia itu inputannya adalah matriks jarak yang benar-benar diukur ukurnya itu jaraknya. Gitu ya. Nah, ini untuk yang metrik ya. Nah, sementara yang non metrik ini adalah yang pengukurannya itu bukan merupakan pengukuran jarak ya. Nah, bukan pengukuran jarak ya seperti banyak anak, seperti banyak persentase orang miskin dan lain sebagainya. Jadi untuk data-data yang ukurannya bukan benar-benar jarak, sebenarnya yang digunakan itu adalah MDS non metrik ya. Tapi salah satu keunggulannya MDS non metrik itu dia itu memungkinkan untuk yang apa yang ordinal ya, yang ordinal ya. Jadi kalau dalam MDS metrik ordinal, misalkan SD, SMP, SMA kita kodekan dengan kalau SD, SMP, SMA mah ada itunya ya, jelas gitu ya. Oke. Kalau SD kan kita biasanya kodekannya dengan 6, SMP itu 9, SMA itu 12 gitu ya. Jadi jelas itu numeriknya ya. Oke. Jadi eh, lama dia apa menempuh pendidikan gitu kan ya. Oke, jangan itulah misalkan eh, sangat setuju, sangat apa setuju misalkan ya. Nah, mulai dari sangat tidak setuju misalkan ya, terus tidak setuju, biasa saja, setuju dan sangat setuju gitu ya. Nah, di sana dikodekan misalkan untuk sangat tidak setuju 1 ya. Untuk misalkan tidak setuju 2 dan seterusnya ya. Oke. Dan ingat ukuran-ukuran para apa si psikologi atau ukuran-ukuran persepsi itu kan seperti itu. Persepsi seseorang itu kan ya. Sangat setuju. Apakah Honda Beat akselerasinya bagus? Nah, saya misalkan tidak setuju, berarti Honda Beat itu akselerasinya kurang bagus gitu ya. Oke. Apakah Honda Beat apa top speednya memuaskan? Misalkan di sana kan sangat tidak memuaskan atau sangat memuaskan gitu kan ya. Oke. Jadi diambil dari 5 itu ya. Kenapa ketawa-tawa? Ya. Jadi eh, biasanya ukurannya itu adalah ukuran persepsi. Ya, silakan aja kalau mau makan permen mah ya. Gak usah sembunyi-sembunyi ya. Mau makan permen, mau minum, silahkan aja ya. Kecuali kalau mau makan rendang, nah, jangan dulu nantilah. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, cuek aja. Ya. Nah, jadi lupa lagi saya. Oke ya. Nah, jadi biasanya ukuran-ukuran apa itu kita sebut dengan ukuran-ukuran persepsi kan. Ya, maka hasil dari MDS pun biasanya disebut dengan perceptual map ya. Jadi peta persepsi ya. Nah, ingat ya, banyak dari kalau Anda pelajari MDS, bentuk perseptual map-nya seperti ini. Bentuk perseptual map-nya seperti ini. Sebenarnya kata perseptual itu berasal dari persepsi.
Jadi kalau datanya merupakan data persepsi, baru disebut dengan perceptual map. Tapi kalau datanya bukan data persepsi, misalkan yang Anda MDS kan adalah persentase orang miskin, terus persentase rumah tidak layak huni, terus persentase anak yatim dan lain sebagainya, kan itu bukan persepsi. Itu mah data sebenarnya. Jadi itu adalah proses mapping aja, pemetaan. Ya, bukan nanti hasilnya itu bukan disebut sebagai perceptual map. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa disebut perceptual map? Karena yang diukurnya biasanya persepsi. Oke. Nah, sekarang berarti yang tadi yang saya sampaikan itu bisa diolah dengan menggunakan MDS. Yang mana MDS-nya disebut dengan MDS non-metric atau multidimensional scaling non-metric ya. Oke. Nah, di sini jarak dianggap bertipe ordinal ya. Jika A dan B lebih besar daripada B dan C, nah B ke C ini kan lebih besar dari B ke C gitu ya. Oke. Nah, walaupun dalam non metrik ya, dia itu tidak mempertahankan jaraknya ya. Tapi yang dia pertahankan pokoknya panjang AB itu harus lebih besar dari panjang BC. Jadi hasil non metrik itu nanti bisa aja seperti ini. Jadi seperti ini A, padahal jarak AB itu 2. Jarak BC itu 1, misalkan seperti itu ya. Nah, tapi nanti hasil pemetaannya AB seperti ini, terus di sini C misalkan. Nah, jadinya seperti ini, yang mana ini 1, yang ini 1,5. Bisa jadi bentuk petanya seperti ini. Ya, oke. Nah, makanya jadi tapi dia pertahankan itu apa posisinya gitu ya. Oke, pokoknya ini lebih dari ini aja ya. Makanya dalam non metrik ini nanti dilakukan yang namanya iterasi ya. Dilakukan iterasi bagaimana sehingga nanti posisinya itu memungkinkan untuk semua kategorinya itu dia itu ya ordinalnya terjaga, ordinalnya terjaga. Jadi kalau AB lebih besar daripada BC ya dia tetap AB lebih besar daripada BC. Walaupun ukurannya itu sebenarnya tidak lagi AB itu 2 kali BC, tidak lagi seperti itu. Ya, oke. Nah, tapi dalam faktanya ya yang populer itu yang ini, yang non metrik ya. Yang populer itu yang non metrik. Karena kita nggak perlu jarak sebenarnya bagaimana, pokoknya ya terjaga kalau misalkan AB lebih lebih AB itu lebih panjang daripada BC ya harus lebih panjang daripada BC. Intinya seperti itu ya. Oke. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, ini yang metrik dulu ya, yang metrik dulu. Jadi yang pertama inputnya adalah matriks D, oke, matriks jarak. Oke. Nah, kalian tahu matriks jarak itu bisa menggunakan beberapa ya. Jadi di sini menggunakan rumus Euclidean itu default, sebenarnya kalian bisa menggunakan rumus yang lain juga ya. Oke, mau menggunakan city block, mau menggunakan Chebyshev, mau menggunakan apa lagi? Uh, Mahalanobis ya, oke. Mau menggunakan yang lain juga bisa matriks jaraknya itu ya, oke. Nah jadi ya kita dapatkan matriks jarak tentang bagaimana ngitung matriks jarak kita sudah pelajari itu di pertemuan ketiga, ya kan? Ya, oke. Nah dari matriks jarak ini sebenarnya di sini ada yang namanya jadi kayak itulah kayak apa kayak biplot. Kalau biplot disenterkan gitu ya, dipusatkan ya. Nah kalau ini metode pemusatan datanya ya, itu menggunakan seperti layaknya ANOVA. Oke, seperti layaknya ANOVA. Jadi di sini, jadi datanya, si D-nya itu pasti
ANOVA juga dikurangi dengan rata-rata. Centroid juga yang kemarin juga dikurangi dengan rata-ratanya kan, ya. Jadi dikurangi dengan rata-rata eh, apa? Ini sebenarnya rata-rata ya. Oke. D, sorry, DIJ ini DIJ, DIJ itu kan matriks jaraknya. Oke, matriks jaraknya ya. Tapi dikuadratkan gitu ya. Kalau itu bukan rata-rata, berarti matriks asli dikuadratkan ya. Nah, kalau DI titik kuadrat, nah kalau ini rata-rata. 1/n kali DIJ kuadrat, gitu kan? Ya, oke. Jadi dirata-ratakan, ya, dikurangi rata-rata terhadap baris, ya. Sorry. Ya, baris, gitu ya. Oke. Nah, terus yang J-nya ini adalah dikurangi rata-rata terhadap kolom, terus ditambahkan rata-rata untuk total. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ya ini mirip-mirip dalam ANOVA ya. ANOVA kan dikurangi dengan rata-rata terhadap treatment, terus rata-rata terhadap error misalkan gitu kan ya. Oke. Rata-rata terhadap total ada juga seperti itu ya. Nah, intinya di sini kita dilakukan pemusatan data ya. Kita punya matriks B yang mana matriks B itu yang sudah di tadi ya yang sudah dipusatkan gitu ya. Nah, terus di sini uh, dikali dengan minus setengah ya, oke. Okay. Jadi nanti hasil pemusatannya dibagi dua gitu ya, karena sebenarnya ini ada dia itu terhadap I, dia itu terhadap J gitu ya, berarti dua kali sebenarnya terhadap I dan total, di totalnya tambahin satu, ya seperti ini ya, dapat B. Oke, okay. Nah jadi dari matriks B ini ya seperti halnya kemarin kita hitung apa ini teh nilai eigennya ya. Kita hitung nilai eigennya tentu dengan rumus seperti ini. Determinan B dikurangi dengan lambda I sama dengan 0, maka kita nanti dapatkan nilai eigennya. Dan setelah dapatkan nilai eigennya, kita hitung apa eigenvektornya ya. Oke, ini seharusnya bukan E gede ya, seharusnya ini E kecil. Oke, harusnya karena itu vektor ya. Oke, nah di sini setelah kita nanti kan punya eigenvektor untuk lambda satu gitu kan ya. Oke, jadi nanti kita punya lambda satu, lambda 2. Kalau misalkan B-nya itu misalkan dia itu ada 10 ya, maka dari sini kita akan mendapatkan nilai eigen sebanyak 10 juga kan ya. Oke, akan mendapatkan nilai eigen sebanyak 10 juga. Oke, atau kurang dari 10 ya. Oke, jadi kalau kurang dari 10, nah nanti misalkan kita punya lambda satu, lambda 2, lambda 3 misalkan ya. Oke. Nah, dan seterusnya nanti dari lambda satu kita punya nilai eigennya adalah E1 gitu ya. Sorry, vektor eigennya ya. Vektor eigennya adalah E1, dari sini vektor eigennya adalah E2, dan dari lambda 3 kita punya dapatkan vektor eigennya E3 gitu ya, maka nanti kita akan bentuk ke dalam bentuk matriks E ya, yang mana matriks E itu adalah vektor E1, E2 dan seterusnya. Itu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini di sini adalah vektor matriks yang setiap kolomnya adalah vektor eigen. Tapi Kak, Pak, kenapa ini pakai tilde? Ya. Pakai tilde maksudnya di sini adalah ini F itu adalah vektor eigen ortonormal ya, dikali dengan lambda itu adalah matriks diagonal yang nilai diagonal utamanya adalah nilai eigen. Tentu harus bersesuaian ya. Oke, yang diagonal utama pertama itu adalah harus lambda apa? Lambda satu, yang mana di kolom E-nya pun harus vektor eigen satu, gitu kan ya? Oke. Kalau lambda 2 ada di
di diagonal utama kedua, maka di vektor eigen duanya, di vektor eigennya pun vektor eigen yang kedua itu harus ada di kolom 2. Oke? Dan seterusnya. Oke? Didapatkan F, dan F ini adalah titik koordinat untuk setiap objek. Kalau dilihat dari ini, dilihat dari rumusnya, ini mirip-mirip loh dengan yang biplot. Mirip-mirip loh dengan yang biplot. Yang biplot juga itu adalah vektor eigen dikali dengan diagonal nilai eigennya. Gitu ya. Ya kalian bandingkan aja dengan bahan kuliah yang kemarin ya. Oke, mirip-mirip sama ya. Oke. Pak, kenapa kok mirip-mirip? Ilham si biplot itu dari sini ya. Si biplot itu terilhami dari multidimensional scaling. Sehingga kalau misalkan kalian lihat penelitian-penelitian saat ini, ya lebih banyaknya itu di biplot, bukan di multidimensional scaling, itu ya. Karena multidimensional scaling itu ada kelemahannya, dia tidak bisa memetakan apa uh, kolomnya atau variabel. Dia hanya bisa memetakan uh, objeknya, observe-nya, ya, oke, seperti itu. Nah, mungkin Anda sudah pernah dengar yang namanya biplot dari analisis multidimensional scaling, ya, oke. Bahkan difasilitasi itu dalam SPSS gitu ya. Bagaimana? Jadi di situ Pak ada kok titik-titik yang menyatakan objeknya dan titik-titik yang menyatakan kolomnya, ya, oke. Nah, itu jadi yang dia lakukan ya, oke, yang dia lakukan adalah yang pertama adalah membuat koordinat untuk objek, oke. Yang kedua dia lakukan seperti ini juga, tapi koordinat untuk kolom, ya. Terus sama dia di overlay, ya. Nah itu teh sebenarnya nggak bisa, ya. Kenapa nggak bisa? Karena dia terpisah ngitungnya, ya. Nah, nanti uh, kita akan lihat di dalam analisis korespondensi, ya. Oke. Di analisis korespondensi kita akan lihat case di mana ngitung terpisah dan ngitung tidak terpisah, ya. Ngitung terpisah itu bisa salah pas overlay-nya, ya. Oke. Jadi walaupun mungkin Anda dapat package ya yang menyatakan bahwa dia bisa memetakan biplot dari multidimensional scaling, belum ada jurnal yang menyatakan bahwa itu secara matematis adalah benar. Seperti itu ya. Oke. Jadi uh, untuk sampai saat ini multidimensional scaling itu hanya bisa memetakan satu hal saja. Satu hal saja itu apa? Apakah itu baris saja atau kolom aja, ya? Apakah itu hanya observe aja atau variabel saja, gitu ya? Nah sekarang, Pak, memang bisa MDS kalau variabel saja, bisa. Tapi kalau MDS variabel saja, lihat aja ini, sama persis perhitungannya dengan PCA untuk menggambarkan vektor-vektor, ya. PCA itu bedanya di mana? Kalau PCA B-nya itu adalah varian kovarian. Ya. Kalau Anda lihat PCA-nya PCA SVD itu akan makin jelas lagi. Ya, bahwa PCA SVD itu untuk memetakan variabelnya itu hampir mirip dengan itu ya. Ingat ya, yang dikejarnya kan varian kan? Yang dikejarnya varian ya. Anda menghitung apa XI dikurangi dengan X bar terus dikuadratkan dijumlahkan itu kan ada di varians juga. Oke. Dan ini kan gaya-gayanya gaya-gaya varians. D D1 DIJ dikurangi dengan itu kan ya di ANOVA ya. Gaya-gayanya gaya-gaya varian. Nah, jadi ya eh,
si analisis multidimensional scaling bisa memetakan baris saja atau observe saja, juga bisa memetakan variabel saja. Ya, oke. Tapi kalau kita memetakan variabel saja, mendingan pakainya itu adalah pakai PCE. Ya, jangan pakai MDS gitu ya. Oke, karena apa? Karena dalam variabel nggak ada istilahnya jarak antar variabel itu nggak ada. Yang ada adalah korelasi antar vari itu baru ada. Ya, oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan memetakan apa variabel dengan multidimensional scaling justru jadinya salah. Ya, kenapa kalian ngitung jarak antar variabel? Ya kan? Ya, yang benar itu adalah korelasi antar variabel. Ya, oke, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, nah kalau misalkan dengan menggunakan metode MDS metrik cukup kita dapat sampai di sini kita dapatkan titik koordinatnya. Jelas ya? Ya, jelas nggak? Ya, gampang ya? Oke, ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang non metrik, ya, si F itu akan kita koreksi. Ya, si matrik F tadi yang kita dapatkan. Ini kalian bayangkan kalau misalkan datanya itu asalnya 10 kali 10, mau dipetakan ke dalam bentuk dua dimensi, pasti banyaklah apa informasi yang apa informasi yang tidak tercovernya, ya kan? Ya, informasi yang tidak tercovernya banyak, ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita mah nggak peduli dengan jarak yang presisi. Oke. Yang penting kalau A dan B itu lebih besar daripada lebih panjang daripada B dan C, maka tetap A dan B itu harus lebih jauh daripada B dan C yang tadi. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kalau prinsipnya seperti ini, kita bisa dong memindah-mindahkan titik ya. Tapi terpenuhi bahwa A B itu jaraknya lebih jauh daripada B dan C. Tidak harus A B itu adalah dua kalinya B C, ya kan? Ya. Nah, maka di sini kita bisa melakukan yang namanya MDS non metrik. Jadi MDS non metrik ini adalah bagian MDS metrik itu adalah bagian dari MDS non metrik. Seperti itu ya. Jadi MDS metrik itu hanya dengan dapat F di sini cukup, tapi kalau MDS non metrik dia itu belum cukup, gitu ya. Di sana harus dilakukan dulu yang namanya iterasi. Ya. Iterasinya bagaimana? Oke, jadi yang namanya, yang namanya representasi apa? Representasi dua dimensinya itu baik jika sesuai dengan data jaraknya. Betul? Ya, oke. Representasi dua dimensinya dikatakan baik kalau dia sesuai dengan data jarak. Ya, kalau tidak sesuai dengan data jaraknya tentu jelek dong, ya kan? Nah, sehingga kita akan hitung selanjutnya adalah disparities ya atau data jarak dari peta yang kita hasilkan. Jadi jaraknya bukan dari data asli, tapi jaraknya dari matriks F ya untuk dua dimensi ya. Oke. Dari matriks F ini kan nanti kalian dapatkan dari matriks F ini kalian dapatkan nanti eh, F11, F12 dan seterusnya sampai F15 misalkan kalau ada 5 tadi A B C D E ya. Oke. Terus di sini ada F ini kan yang hasil kali dari vektor eigen pertama dikali dengan nilai eigen pertama, gitu kan? Ya, yang sorry nilai eigen pertamanya di kuadrat, diakarkan. Jadi ini adalah hasil kali dari vektor eigen pertama dengan nilai singular yang pertama. Oke, nilai singular itu adalah akar dari nilai eigen ya. Oke, nah
Di sini F11 terus F21 gitu kan. Itu adalah dari vektor eigen pertama dengan nilai singular yang sorry. Vektor eigen kedua dengan nilai singular yang kedua ya. Oke. Nah, di sini dapat F22 dan seterusnya sampai F25. Terus di sini kan masih ada kan F31 gitu kan? Ya. Dan seterusnya kan. Tapi kan kita nggak akan gambarkan ini. Kita nggak akan gambarkan ini kan, ya. Karena kita akan membentuknya peta dua dimensi. Kalau peta dua dimensi, yang jadi titik dimensi satu mana? Ini yang menjadi koordinat titik dimensi pertama. Oke. Dan koordinat untuk dimensi kedua adalah yang ini. Oke. Nah, berarti di sini ada informasi yang hilang dong. Iya, ada informasi yang hilang. Karena kita tidak memetakan untuk dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5. Betul nggak? Ya, oke. Yang kita petakan hanya dua dimensi, dimensi satu dan dimensi dua, gitu ya. Oke. Sehingga nanti, nah, berapa banyak informasi yang hilang? Nah, nanti kita ada yang namanya ya sama seperti apa? Seperti kemarin PCA, ya. Ada yang namanya inersia, ya. Inersia itu yang apa? Kumulatif nilai eigen, sorry, nilai eigen satu ditambah nilai eigen 2 dibagi dengan kumulatif nilai eigen, ya, atau proporsi coverage variance kemarin itu ya. Coverage variance-nya berapa persen yang kemarin itu yang pakai apa? Pareto ya dan lain sebagainya, ya. Nah, sama ini juga seperti itu gitu ya. Oke. Nah, di dua dimensinya mungkin aja dia itu cuman informasinya 50%, 60% gitu kan? Ya. Nah, sehingga ya kita kalau misalkan 60% itu masih terlalu banyak informasi yang hilang. Nah, sekarang kita masih memperhatikan nggak jarak? Jaraknya harus presisi nggak? Kalau kita tidak masalah dengan jaraknya yang presisi atau enggak, tapi yang pasti kalau misalkan A dan B itu lebih panjang daripada B dan C itu masih dipertahankan, maka kita bisa melakukan iterasi. Seperti itu. Nah, iterasinya dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti D-topi itu kita dapatkan dari ini, dari dua jarak ini atau dua variabel baru, ya, oke, dari dua koordinat ini. Jadi antara apa ini x-y dengan ini nanti dapat d topi apa jarak antara satu dan dua gitu kan, ya, oke. Nah, nanti antara f11 jadi kalau misalkan kita d ini adalah Euclidean ya, Euclidean. Jadi ini adalah K F11 dikurangi F12, F11 dikurangi F12 kuadrat ditambah dengan F21 dikurangi F222. F21 dikurangi dengan F22 kuadrat. F31 ini 2 ya, ini 2 bukan 3 ya. F31 dan F32-nya nggak ikutan, Pak. Ini untuk sorry, ini untuk D12. Enggak, karena kita kan mau menggambarkannya dalam dua dimensi. Ya, walaupun Pak ini sayang kan angkanya ada di sini. Kalian teh mau gambarnya dua dimensi atau tiga dimensi? Ya kalau dua dimensi kan walaupun ada angkanya di sini kan nggak dipakai, ya kan? Ya jadi ya yang dipakai aja gitu kan. Ya. Nah, nanti kalian punya D11 tentu di sini adalah jadi rumus umumnya kalau misalkan D topi IJ itu karena kita dua dimensi ya. Oke, IJ itu akan sama dengan F I satu plus ini dimensi ya. Yang kedua itu dimensi ya. Oke. Uh, sorry, plus lagi min FJ1 dikuadratkan ditambah dengan F dimensi di awal. Sorry, sorry ya. Ini 1I, ini 1J. Dimensi di awal ya. Oke. 1I, 1J ya. Oke. Yang ini adalah 2I, oke, plus plus lagi lah. Min F2J gitu.
kuadrat. Itu ya. Oke. Nah, jadi ingat, disparities itu merupakan jarak dari koordinat yang terbentuk. Koordinat yang terbentuknya ya tergantung kita mau merepresentasikannya berapa dimensi. Kalau dua dimensi, maka koordinatnya koordinat dua dimensi. Ya, oke. Tentu D-nya ini beda kan, D topi ini, disparities ini dengan distance, ya kan? Ya, D topi yang kita dapatkan beda dengan D yang di awal kan? Ya. Nah, bedanya sejauh apa? Benar nggak? Ya, maka di sini kita hitung yang namanya nilai stres, ya, yang membuat stres. Jadi istilahnya itu nilai stres, ya. Jadi kalau bedanya antara nilai stres dengan nilai apa yang kemarin, ya, yang kemarin nanti ada di sini ya. Oke. Istilahnya yang kemarin itu adalah inersia. Ya. Jadi dalam kualitas apa visualisasi data itu ada dua ukuran. Ada stres, ada inersia. Kalau inersia semakin besar semakin bagus. Kalau stres semakin kecil justru semakin bagus. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalkan tadi semakin kecil berarti semakin bagus. Kalau misalkan yang bagus itu adalah D topinya sama dengan D aslinya, benar nggak? Oke. Kalau D topinya sama dengan D aslinya, maka di sini nilainya 0. Benar nggak ya? 0 kuadrat 0 dibagi dengan ini nilai aslinya, ya berarti S-nya nanti akan mendekati akan bernilai 0 kalau dia sama persis. Betul nggak? Ya, oke. Nah, berarti nilai S menuju 0 berarti itu uh, akan lebih baik. Seperti itu ya. Fungsi pembagi di bawah ini supaya sebeda-bedanya ya, itu tidak akan lebih dari satu. Oke. Sebeda-bedanya tidak akan lebih dari satu. Jadi nanti nilai S ini akan berada di antara satu dan 0. Gitu ya. Jadi kalau nilai stresnya 5%, artinya apa? Berarti 5% data yang tidak tercover. Kalau 5% data yang tidak tercover, oke lah. Oke. Jadi kalau stresnya 90%, berarti 90% data yang tidak tercover. Oh, kebanyakan tuh. Ya kan? Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi biasanya ada kriterianya. Ketika stresnya, jadi di sini yang jadi kriteria stres bukan nilainya, ya. Ketika perubahan dari stres ke T, ya, T itu dikurangi dengan stres ke T plus 1 itu sama dengan 0,001 stop. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi ketika si stresnya itu berubah dikit, udah stop aja. Ya, oke. Nah, jadi di sini bukan nilai S-nya. Ketika 0,05 stop, gitu ya. Ini bisa ngeheng, maksudnya bisa nggak sampai sampai komputernya rusak, nggak akan keluar nilai. Ya, oke. Karena tidak semua peta dua dimensi itu walaupun disimulasikan dia itu akan pasti mencapai 95 enggak. Oke. Nah, jadi di sini yang jadi apa ini keputusannya bukan nilai stresnya berapa ya, tapi pada saat iterasi ke T dikurangi dengan iterasi ke T plus 1 dia itu memberikan atau apa menambah atau mengurangi nilai berapa. Berarti kan maksudnya kan? Ya. Kan ini stresnya semakin ke sini semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil kan? Ya. Nah, biasanya ya ini yang di settingnya. Jadi misalkan 0,0001 ya. Jadi ketika stres yang ke T dikurangi dengan stres yang ke T plus 1 itu selisihnya cuman
0,1%, ya, maka stop gitu ya. Oke. Nah, jadi itu nggak akan Angga nggak akan nunggu sampai janggotan gitu ya. Kalau lama mah ya lama mungkin ya. Oke. Kalau lama bisa aja lama gitu ya. Oke. Nah, tapi ya ada berhentinya. Jadi ketika stresnya itu cuman berubah dikit, dia itu udah stop, berhenti. Jadi itu yang didapatkan di akhir gitu ya. Oke. Ingat, metode ini tidak selalu menjamin mencapai 95%, apalagi 100%. Ya, oke. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kriterianya adalah jika selisih antara stres ke T dengan stres ke T plus 1 adalah berapa. Ya, kalau nggak salah defaultnya itu adalah 0,001 ya kalau di R ya. Tapi sebenarnya itu bisa Anda masukkan, bisa Anda setting gitu ya kalau di R ya. Kalau di SPSS ya 0,001 tapi nggak bisa disetting ya. Segitu aja udah. Tapi kalau di R ya bisa Anda saya mau minta 0,00000001 misalkan. Ya paling nunggunya seminggu udah nanti. Ya, seperti itu ya. Kalau 0,001 bisa semenit ini langsung keluar gitu ya. Ketika angka tambah itunya ya makin lama seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini ada kriterianya. Ketika nilai stresnya berubah, maka anggap aja kalau misalkan kurang dari ini tidak berubah ya. Oke. Ketika stresnya tidak berubah, maka dia jangan cerita ke sana dulu, ke sini dulu. Berubah besar gitu ya. Oke, nilai stresnya nilainya besar gitu ya. Oke. Nah, maka sorry. Pertama masukin dulu ke sini ya. Terus si D-nya dianalisis dengan menghitung seperti ini. Jadi ini diulangi lagi ya, proses ini diulangi lagi, tapi D-nya pakai D topi, D yang baru. Oke, pakai D yang baru. Diulangi lagi. Nah, nanti tentu Anda menghitung B yang baru, gitu kan ya. Anda dapatkan B yang baru, ya. Nah, terus nanti Anda mendapatkan F topi pertama. Oke, oke, atau F yang kedua. Oke, F yang kedua. Nanti dari F yang kedua Anda akan menghitung disparities yang kedua. Benar nggak? Ya, kalau saya ngomong kedua berarti T-nya sama dengan 2 ya. Oke. Anda akan mendapatkan detopi yang kedua ya. Oke. Nanti detopi yang keduanya dibandingkan dengan D yang asli. Oke, matriks jarak yang awal. Oke. Nah, nanti nilai stresnya Anda bisa hitung lagi kan? Ya, oke. Nah, nanti biasanya stresnya itu makin makin kecil ya. Tapi nggak tahu drastiskah turunnya atau pelankah ya itu tergantung datanya. Ya, oke. Nah, nanti kalau misalkan masih belum belum perubahannya masih signifikan, masih gede, masih belum 0,0001, maka naik lagi ke sini. Pakai D topi 2 itu sebagai yang data untuk membentuk jarak awal, ya. Nah, terus nanti di sini didapatkan B topi yang kedua kan? Ya kan? Nah, terus nanti didapatkan F yang ketiga kan? Oke. Nah, terus dari F3 didapatkan disparities yang ketiga. Oke. Nah, dari disparities yang ketiga terus dihitung lagi S. Oke. Kalau misalkan selisih yang ketiga dengan yang kedua, S yang ketiga dengan yang kedua belum seperti ini, ya, masih lebih besar dari ini, naik lagi ke atas. Terus saja iterasinya berlangsung. Ini kan maksudnya kan? Ya, oke. Nah, sampai didapatkan stres yang stabil, ya, atau stres yang perubahannya dikit. Nah, nanti dapatkanlah titik koordinat akhirnya berapa. Oke. Nah, jadi nanti titik koordinat akhir adalah stres yang terakhir kan? Dari stres yang terakhir, jadi titik koordinat terakhir nanti akan menghasilkan informasi stresnya atau data yang atau peta yang ditampilkannya itu berapa persen yang hilang informasinya berdasarkan nilai
stres. Seperti itu ya. Oke. Oke, prinsip algoritmanya seperti itu. Kalau misalkan ini Anda mau menghitung dengan menggunakan matriks D-nya supaya enggak satu-satu kayak tadi, ya. Kalau yang ini kan satu-satu untuk D, D, I-nya satu, J-nya satu, I-nya satu, J-nya dua, dan seterusnya kan. Oke, ini satu-satu. Nah, kalau Anda menggunakan matriks seperti ini, matriks B-nya, ya, Anda konstruksi dulu matriks H, oke, yang mana matrik H-nya itu adalah matrik identitas, dikurangi dengan 1/n, ini adalah konstanta, ya, oke, skalar, ya, 1/n itu skalar, kalau n itu banyaknya individu atau banyaknya cases, ya kan, ya, berarti di sana kalau misalkan banyaknya cases ada 30, ya berarti 1/30, ya kan, berarti ini konstanta, dan J ini adalah matrik yang semua elemennya bernilai satu, ya. J ini adalah matrik yang semua elemennya bernilai satu. Jadi di sini J itu sama dengan satu dikali dengan satu transpos. Jadi kalau misalkan kita punya di sini satu, 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 di sini juga dikali dengan satu, 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 maka kita akan dapatkan J, ya, sorry, ini J-nya huruf besar, ya, itu adalah matriks 3 kali 3 yang isinya satu semua, ya kan, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi oke. Nah, jadi di sini adalah yang pertama itu dapatkan, kalikan J-nya dulu dengan 1/n, jadi nanti dari sini kita akan dapatkan matriks yang isinya semuanya 1/n, ya kan, ya, setiap elemennya isinya 1/n. Nah, nanti I itu identitas, ya, dikurangi yang isinya 1/n, jadi yang ini adalah satu dikurangi 1/n, gitu kan, ya, oke, yang lainnya adalah minus 1/n, gitu kan, ya, terus ini minus 1/n, yang ini adalah satu dikurangi 1/n, gitu ya, ini satu minus 1/n, dan ini minus 1/n, yang ini adalah satu dikurangi 1/n, gitu kan, ya, kalau 3 n, ya, oke. Nah, jadi kalau 3 ya Pak, langsung aja itunya 1/3, ya, 1/3, gitu ya, oke, dan seterusnya. Nah, jadi di sini ya itu adalah matriks H-nya. Kita hitung dulu matriks H, ya. Dan di sini kita punya matriks D, ya. Oke. Nah, nanti H-nya kita kalikan di kiri dan di kanan karena nanti bentuknya kuadrat. Ya kan? Di sini bentuknya kuadrat kan? Ya kan? Ya. Oke. Jadi H-nya di kiri dan di kanan, ya. Nah, jadi setelah dapat H, ya, matriks H, ingat matriks H ini adalah matriks simetris. Kalau matriks simetris, transposnya juga itu juga, ya. Jadi di sini HDH ini ya HDH transpos juga sama aja, ya, seperti itu ya. Oke. Nah, terus di sini dikali setengah, ya. Di sini kali setengah, minus setengah, sorry, kali minus setengah itu untuk yang ini. Oke. Di sana kali minus setengah. Oke. Nah, nanti jadi ini adalah matriks B-nya, ya. Jadi kita bisa hitung dengan matriks. Kalau gitu gampang kan ya? Kalau kita udah punya matriks, jadi kalau di dalam R kita define aja D-nya sebagai matriks, ya pastilah nanti kan ngitung juga udah terdefinisi sebagai matriks, ya. Oke, begitu ngitung matriks jarak, ya, nanti matriks distance-nya itu terdefinisi sebagai matriks, kita generate matriks H, ya kita tinggal H setengah dikali H dikali D dikali H, gitu kan ya. Oke. Nah, gas kayak gini. Kalau ini kan satu-satu, benar nggak? Ya, untuk setiap elemen dihitung kalau ini mah, ya kan? Belum lagi D-nya dikuadratkan dulu kan? Ya kan? Setiap elemen D-nya kita kuadratkan gitu. Kalau itu ya, kalau yang ini langsung seperti itu ya. Ini akan kita dapatkan nanti apa? Dengan menggunakan dekomposisi nilai eigen, oke? Akan kita dapatkan matriks vektor eigen, terus matriks yang diagonal utamanya nilai eigen. Oke.
Dan ini E transpos ini mah biasa ya, kayak yang kemarin kan, ya kan? Nah setelah itu ya ikuti langkah yang selanjutnya ya, sehingga kita dapatkan F-nya adalah E, karena kita F-nya dua dimensi ya. Karena F-nya dua dimensi, berarti di sini E-nya itu kita ambil kolom kedua, dua kolom pertama gitu ya. Oke. Ya sebenarnya dalam prakteknya udah hitung aja semua E sama lambda, nanti udah dapat F-nya, kita ambil dua kolom dari F seperti itu kan yang tadi ya. Oke. Ya sebenarnya kalau ambil dua kolom dari F itu adalah vektor eigen pertama dikali dengan nilai eigen pertama dikali dengan dan vektor eigen kedua dikali dengan nilai eigen yang kedua. Jadi angka dua di sini menunjukkan bahwa dia itu dua dimensi. Ya, tidak melihat vektor kolom-kolom lainnya nanti di nilai F. Ya, oke. Dan eh, F itu sebenarnya adalah H dikali X gitu ya. Oke. Itu adalah representasi dari X juga maksudnya gitu ya. F itu ya. Oke. MDS metrik ini identik dengan prinsipal komponen analisis. Ini ya bedanya hanya di kalau misalkan prinsipal komponen analisis intrinya adalah matrik varian kovarian, kalau ini adalah matrik jarak yang dipusatkan. Ya, bedanya itu ya. Oke, untuk MDS metrik ya kita menghitung kualitas pemetaannya berdasarkan nilai inersia. Nilai inersia itu yang kemarin ya, yang kumulatif varian. Itu disebut juga dengan inersia ya. Oke. Nah, jadi baru sekarang ya dikasih tahu kalau itu teh inersia ya. Ya, pokoknya yang kemarin teh inersia aja ya. Oke. Jadi yang kumulatif varian itu nama lainnya adalah inersia atau persentase keragaman. Oh, kemarin-kemarin saya sampaikannya persentase keragaman ya. Oke, persentase varian. Yang digunakan sebagai ukuran kualitas pemetaan dihitung dengan cara sebagai berikut. Ini mah sama dengan yang kemarin ya. Oke, ini kan vektor satu dikali dengan vektor lambda gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya satu, lambdanya ada tiga misalkan ya. Terus di sini punya lambda satu, lambda dua, lambda tiga kan ini. Jadi ini kali ini kali ini, tambah kali kali ini sebenarnya jumlah dari lambda ya. Oke, jumlah dari lambda tapi diinverskan jadi pembaginya nanti ya. Oke, jadi ini sih kalau inersia bentuknya gini. Jadi taunya bentuknya vektor ya. Oke, jadi nanti uh, ini adalah tau satu atau persentase varian pertama ya. Ini adalah persentase varian kedua dan ini adalah tau ketiga ya. Itu akan sama dengan eh, apa ya ini nanti karena diinverskan ya sama dengan berarti ini lambda satu dibagi dengan jumlah dari lambda di sini L misalkan seperti itu ya. Yang ini adalah nanti lambda 2. Nah, jadi dan seterusnya. Kan ini jumlahnya ya. Nanti diinverskan kan? Ya, oke. Diinverskan itu jadi pembagi berarti kan? Ya. Nah, terus dikali lambda gitu ya. Lambdanya ini matriks. Jadi nanti setiap setiap nilai lambda ini di ini lambda satu, ini lambda 2, ini lambda 3, nanti lambda satu dibagi ya jumlahnya. Lambda 2 dibagi yang jumlahnya. Jadi nanti dapatkan tahu satunya itu berapa persen, tahu duanya berapa persen, tahu tiganya berapa persen, gitu kan? Ya, kalau ingin dua dimensi berarti kita hitung tahu satu tambah tahu dua berapa, gitu ya? Oke. Nah ini bentuk perhitungan matriknya. Nah sementara kalau MDS metrik tadi ngitungnya udah dikasih tahu tadi kan ya? Oke. Jadi apa? Dikurangi, kuadratkan, dibagi dengan yang ini ya. Nah, sigma untuk yang ini ya. Oke, nanti hitungan seperti ini. Nah, dari S-trace ini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai suatu konfigurasi dari objek sebagai titik-titik dalam dimensi Q sudah baik atau belum ya. Oke. Nah, ingat semakin kecil nilai S-trace akan memberikan indikasi bahwa semakin kecil error ya. Semakin kecil error antara jarak
dan nilai kemiripan dari ruang yang disajikan. Jadi semakin kecil semakin bagus. Kalau inersia semakin besar semakin bagus. Oke. Nah, jadi tapi Pak, kalau misalkan pakai MDS metrik, sorry, MDS non metrik, kan kita bisa punya dua. Kita bisa punya inersianya, kan bisa dihitung dari nilai eigen yang didapatkan kan, ya. Kita juga punya stresnya, tapi yang terbaik itu adalah stres, ya. Karena stresnya dihitung benar-benar berdasarkan selisih jaraknya, bukan persentase varians, ya. Jadi sejauh apa dia dari jarak itu, nah itu berarti kan sejauh apa dia dari data itu. Berarti itu yang lebih representatif untuk menyatakan kualitas data. Itu kan maksudnya kan? Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi MDS matrix jangan lebih highly recommended menggunakan stress daripada inersia. Tapi di MDS matrix Anda mungkin akan mendapatkan inersia juga. Maksudnya gitu ya. Oke. Oke, ini saya dapatkan dari buku apa saya lupa lagi ya. Oke. Jadi di sini kalau nilai stresnya lebih besar dari 20% dikatakan kurang. Mendingan jangan dipakai lah ya. Oke. Nah, tapi kalau nilai stresnya antara 10 sampai 20 ya cukup lah gitu ya. Oke. Kalau nilai stresnya itu baik, nah, sorry, 5 sampai 10 itu baik ya. Kalau misalkan 2,5 sampai 5 sangat baik dan kurang dari 25 sempurna. Sorry, ini bukan dari buku, dari jurnal. Tapi saya lupa lagi jurnalnya karena kebanyakan. Ya, jurnal yang mana yang benar. Lupa lagi lah. Saya lupa dia lagi harusnya dituliskan di sininya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini kalau dilihat di sini dinyatakan kurang kalau lebih dari 20%, jadi dia juga kayaknya lebih pakainya prinsip Pareto. Setidaknya 80% data tercover. 80 informasi itu ada. Ya. Oke, seperti itu. Oke. Yang ini tidak akan saya jelaskan lebih rinci ya. Oke. Kalau misalkan Anda mau hitung, ini datanya silahkan hitung. Oke. Dan berdasarkan buku yang diterbitkan oleh BPS, ya Statistik Indonesia tahun 2003 gitu ya. Jadi ini masih lama banget. Ini yang contoh keduanya juga masih lama ya. Oke. Kalau 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 Anda mengalami yang contoh kedua nanti, berarti Anda sudah tua. Ya, nah, nggak tua-tua banget, deh. Ya, oke. Nah, di sini tentang keadaan geografis kota-kota besar di Indonesia ya. Oke. Contohnya itu, nah yang pertama itu tentang ketinggian, terus suhu minimum ya. Oke. Terus kecepatan angin, kelembaban udara dan curah hujan. Ah, ini mah dari tahun ke tahun mungkin nggak terlalu berubah ya. Apalagi ketinggian paling berubah beberapa senti ya. Jadi lebih rendah mungkin ya. Karena air lautnya naik katanya kan. Seperti itu kan ya. Oke, didapatkan datanya seperti ini ya. Oke, Anda bisa masukkan nanti dicoba gitu ya dengan data ini. Nah, nanti outputnya kalau ini pakai R, pakai SPSS, nah nanti outputnya akan Anda dapatkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan stresnya adalah 0,0004. Jadi ini nyaris sempurna. Oke. Bagus sekali. Ya, oke. Nah, terus di sini dapatnya seperti ini ya. Nah, di sini ada Bandung itu terpisah sendiri ya. Bandung itu terpisah sendiri. Kenapa? Karena kalau dilihat yang lainnya itu adalah kota-kota yang ada di pinggir pantai. Coba kalau ada Malang, di sini kan nggak ada Malang kan, ya kan? Nggak ada Malang. Ya, ini Bandung 740 ketinggiannya beda dari yang lain. Ya, paling ini Samarinda. Samarinda juga 230. Ya, oke. Nah, jadi ya di sini ya eh, berdasarkan kondisi geografis ya Bandung itu ya beda dengan yang lain. Ya, oke. Kalau Anda masukkan Malang mungkin Bandung akan berdekatan dengan Malang ya atau Anda masukin Bukit Tinggi mungkin di sana Bandung akan berdekatan dengan Bukit Tinggi gitu ya
Tapi di sini nggak ada Bukit Tinggi, nggak ada Malang gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini Bandung terpisah sendiri. Secara geografis Bandung itu berbeda dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, terus di sini Semarang mirip-mirip dengan Denpasar, katanya ya. Oke. Nah, terus eh, geografisnya ya. Nah, terus Jakarta mirip-mirip dengan Bengkulu geografisnya. Terus di sini ya apa? Ya karena berdekatan seperti itu ya, faktor geografisnya. Nah, pertama kita mau kalau ada yang mirip-mirip gini, kita mau mengkelompokkannya berdasarkan kemiripannya misalkan ya. Oke. Nah, jadi kan kita ya dalam rekomendasi juga nggak bisa. Bandung adalah berbeda dengan yang lain, Yogyakarta berbeda dengan yang lain, Jakarta mirip dengan Bengkulu, Semarang dengan mirip dengan Denpasar. Ya udah ini mah nggak usah bikin peta seperti ini, ya kan? Kan biasanya kita mengelompokkannya, oh ini mirip-mirip setidaknya Bandung dengan yang lain itu satu, ya kan? Nah, ada beberapa peneliti yang mengelompokkannya berdasarkan kuadran. Kan ini membentuk kuadran nih, ya kan? Nah, jadi ada beberapa kelompok satu adalah Jakarta, Bengkulu, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, dan Surabaya. Berarti yang ini. Oke. Kelompok dua yang ini. Kelompok dua yang mana ini? Bandung saja. Ya. Kelompok tiga yang ini. Kelompok empat yang ini. Betul ya? Samarinda ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Eh, dalam matematis, ya, yang defaultnya, yang disebut kuadran satu itu yang kanan atas. Oke, itu yang defaultnya. Tapi kalian boleh mendefinisikannya dan mengubah. Saya ingin kuadran satunya yang inilah, boleh gitu ya. Oke, tapi defaultnya biasanya kanan atas dan mutarnya itu berlawanan dengan jarum jam. Tapi kalian boleh, saya mah pingin bersalah jarum jam itu nggak ada ketentuannya. Ya, oke, nggak fix ya. Pokoknya kuadran itu jadi empat aja, serah mau mana gitu ya. Oke, jadi kalau saya mau ngomong, Pak, saya kelompok satunya Bandung, kelompok duanya adalah Padang, Aceh, Manado, Jambi, kelompok tiganya Jakarta, kelompok empatnya Samarinda ya boleh aja. Pokoknya itu beda. Berarti kan maksudnya kan? Ya, oke. Oke, berdasarkan kuadran seperti ini, pengelompokan kota-kota pada peta konfigurasi didasarkan kepada tadi ya, 5 variabel kondisi geografisnya. Jika tanpa melihat kuadran, misalkan Surabaya dan Padang di sini, ini Surabaya, ini Padang. Oke, nah di sini mempunyai jarak yang dekat pada peta konfigurasi. Ini menunjukkan bahwa Surabaya dan Padang itu mirip kondisi geografisnya. Tapi kalau mirip kenapa dipisah? Gitu ya. Oke. Nah, sehingga ya hal yang terbaik pengelompokannya bukan berdasarkan kuadran. Yang terbaik adalah Anda bikin analisis klaster berdasarkan disparities yang terakhir. Gitu. Ya. Oke, jadi Anda kan dari MDS itu kan punya data disparities yang terakhir, detopi yang terakhir tadi kan ya. Nah, nilai detopi yang terakhir itu digunakan untuk me, melakukan analisis cluster. Ya, jadi analisis cluster digunakan setelah MDS. Ya, Pak, dalam output saya atau dalam package saya nggak ada nilai apa disparitiesnya. Ya udah, kan Anda punya ini koordinat ini, Anda punya koordinat ini ya hitung aja jaraknya dari dua koordinat dua dimensi. Jadi kan maksudnya kan seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang terbaik ya. Karena kalau berdasarkan kalau misalkan udahlah semaunya saya aja ini jadi tiga ya. Jadi tiga kelompok. Yang pertama Bandung, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nanti Siva komplain. Enggak Pak, 5. Katanya. Oh, 4, mana? Yang itu misah Pak, Samarinda tuh jauh dari Jayapura. Jadi 4. Nanti Tavia beda lagi. Ya, Johanna beda lagi. Ya, itu namanya subjektif. Benar nggak? Ya, oke. Itu namanya subjektif. Supaya objektif, pakai analisis
cluster. Gitu ya. Oke, pakai analisis cluster. Seperti itu ya. Analisis clusternya yang mana ya terserah Anda ya. Oke. Yang highly recommended analisis cluster yang highly recommended adalah yang setiap anggota clusternya relatif banyaknya anggota cluster untuk setiap anggota clusternya relatif sama. Ayo apa ya? Jadi klaster anggota klaster satu ya mungkin adalah kalau pencilan kayak gini susah pakai metode apapun Bandung itu selalu misah. Oke? Bandung itu selalu jadi klaster yang terpisah. Pakai semua metode yang Anda punya pun Bandung itu pasti selalu misah. Ya. Tapi setidaknya nanti di sininya mungkin kalau misalkan dua klaster itu enggak ini satu ini sisanya 10 gitu. Enggak gitu ya atau ini dua ini 8 enggak. Nah ada metode klaster yang dia itu menitik beratkan supaya ini teh relatif mirip lah walaupun tidak mirip gitu ya. Oke, metode apa itu ya Anda pelajari sendiri ya. Oke, oke, Anda temukan sendiri. Oke, lanjut ya. Contoh kasus kedua. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini analisis positioning dan segmentasi pemirsa TV swasta nasional ya. Pemirsa ya. Apa? Penonton mungkin ya. Penonton TV swasta nasional berdasarkan preferensinya terhadap program acara. Gak apa-apa ya, ada saya bikinnya 2005 ini teh ya. Oke, ya. Di sini variabel yang diamatinya tentu satu itu sangat cocok, ya. Dua itu sangat apa? Sorry. Satu itu sangat tidak sesuai. Dua itu tidak sesuai. Nol itu biasa saja. Empat itu sangat sesuai dan lima itu sangat sesuai gitu ya. Yang pertama adalah tayangan informasi-informasi aktual termasuk news, dokumenter dan lain sebagainya. Apakah si perusahaan TV swasta itu sesuai enggak? Dia itu menayangkan informasi-informasi aktual tentang news dan lain sebagainya gitu ya. Oke, maksudnya seperti itu. Di sini D2-nya adalah olahraga, D3-nya adalah musik selain dangdut ya. D4-nya adalah musik dangdut ya. D5-nya adalah gosip, ini infotainment mungkin ya, bukan infotainment apa? Pokoknya gosip-gosip tentang artis ya, ya. Seperti itu. D6-nya talk show ya, antara acara diskusi ya. Terus D7-nya variety show ya. Nah, terus D8-nya itu tentang film produksi negara Asia ya, ada Mandarin, Indonesia, India ya. Terus D9-nya itu adalah tayangan barat ya. Di sini selain selain film Asia intinya gitu ya. Oke. Nah, terus tayangan berbagai sinetron dan telenovela. Jadi dulu itu bukan zamannya K-pop, saya K-pop, K-drama ya. Bukan zamannya K-drama gitu ya. Kalau sekarang kan K-drama ya, ya. Ada K-drama, ada J-drama ya. Kalau Cina ya seperti itu kan di sekitaran itu ya. Nah terus ada reality show ya. Reality show ini zamannya dulu itu zamannya uka-uka lah ya seperti itu ya. Apa uji nyali ya. Zamannya uji nyali gitu ya. Oke. Uji nyali itu ada di apa? Nah, pokoknya di situlah ya. Oke. Nah dulu itu stasiun TV-nya ini TPI dulu itu kalau sekarang apa? MNC gitu ya. Oke. Jadi dulu TPI, terus di sini masih TV 7 kalau sekarang Trans 7 gitu ya. La TV sekarang apa? Sekarang TV One. Oke. Ini penilaiannya ya, penilaiannya. Katanya SCTV itu kalau misalkan dilihat penilaiannya dominannya di D1, jadi di berita gitu ya. Tapi kalau misalkan dibandingin dengan Metro TV lebih banyak menceritakan tentang berita gitu ya. Oke. Jadi, nah terus kalau misalkan tadi tentang misteri itu adalah di RCTI banyak ya. Oke, tentang reality show ya. Tadi kalau tentang gosip D5
itu trans ya, di trans ya, seperti itu ya. Dulu ini mah bukan sekarang ya, jangan bandingkan dengan sekarang ya. Oke, kalau sekarang mungkin kalau misalkan dilakukan survei lagi beda gitu ya. Oke, hasilnya ya. Oke. Nah, di sini didapatkan S-trace-nya sebagai berikut ya. Dan di sini ada nilai R square ya di sini. Tapi R square tidak begitu kita perhatikan ya. Jadi untuk yang apa ini kita perhatikan stres. Ingat, stres itu tidak selalu lebih dari yang kita dapatkan tidak selalu lebih dari 80 sorry. Tidak selalu kurang dari 20% ya. Oke. Bisa aja nanti udah lama banget apa iterasinya ternyata masih 30% juga ya gimana lagi itu mah mungkin optimalnya segitu gitu ya. Oke. Nah, contohnya yang ini sebenarnya ini iterasinya sama dengan yang tadi gitu ya. Oke. Jadi cutting point-nya sama dengan yang tadi. Berhentinya di berapa? Di 0,00001 kalau nggak salah ya. Sama dengan yang tadi. Ya, tapi hasil ekspresnya ternyata yang optimalnya adalah 16%, 16,5%. Cukuplah kalau tadi Maya katanya ya. Cukuplah, bisa lah dilanjutin gitu ya. Oke. Nah, nah jadi ini adalah peta persepsinya. Ini adalah koordinat yang kita dapatkannya. Oke. Nah, dari koordinat ini peta persepsi atau perceptual map. Makanya di sini kita tulisnya perceptual map. Karena tadi persepsi kan yang diukurnya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau ini kayaknya nggak perlu pakai klaster ya. Oke, udah kelihatan TPI dengan global, TV dengan Antv, apa dengan Antv dengan TV 7 dengan Metro terus Indosiar di sana misah sendiri jauh gitu ya. Oke, ya kadangkala ya kita juga kalau jelas seperti ini apa berpisahnya gitu ya, ya nggak usah pakai klaster juga gitu ya. Oke, kalau jelas mah kalau nggak jelas baru pakai klaster. Tapi Pak pengen iseng aja pakai klaster ya boleh silakan aja gitu ya. Oke, tapi kalau jelas mah nggak usah gitu ya. Oke. Nah, terus ini oke, ini hasilnya kemiripan antara stasiun juga dilihat dari jarak. Oke, semakin kecil jarak semakin mirip. Ini bisa dibaca. Oke, ini kesimpulannya seperti itu. Ya, oke. Eh, itu adalah multidimensional scaling. Ya, oke. Nah, dari yang lain-lainnya bisa Anda baca ya. Oke. Nah,